Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini, amin. Luar biasa, kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi kita semua. Dan bersama biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, kita mau memuji dengan segenap hati kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati bersama kita berdoa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu terus Engkau limpahkan bagi hidup kami Tuhan. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu kami datang kepadamu. Kami mau memuji, menyembah, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau layak untuk kami sembah. Biarlah Engkau hadir buat setiap umat-Mu, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Panggil dia, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, ku mau memujimu, kami mau selalu sembah Kau Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu kali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama syararamu. Mari mulai angkat suaramu sembah Dia pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Dia Allah kita yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia layak terima segala sembah kita pagi hari ini. Nama syararamu, hanya namamu Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya.
menyembah. Kina masyana dalammu. Kina masyata karala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala barala. Kina masyata karala barala 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 barala. Kina masyata karala barala baga. Ura pasyata karala barala barala. Pagi hari ini, seberapa banyak kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu, kami mau memuji Engkau. Kami rindu, kami mau menyembah Engkau. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebab kami tahu Kau Tuhan yang baik. Kau mengasihi setiap kami. Engkau memelihara setiap kehidupan kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Oh, tidak pernah kami melihat bahwa hidup kami ditinggalkan oleh Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah kami di tempat ini, kami mau bersyukur kepada-Mu. Kina masyata karala barala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejenak saya rindu mengajak, mari bersama bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kina masyata karala barala. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Kina masyata karala barala. Terima kasih buat berkat yang Engkau berikan buat setiap kami. Engkau mencukupkan setiap kehidupan kami. Kina masyata karala barala barala. Naikkan syukur kita bagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kina masyata karala barala barala barala. Dia baik, Dia baik, Dia mengasihi engkau dan saya. Kina masyata lamu. Yesus kau sungguh baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kina masyana dalam-Mu. Kina la barala 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 barala. Masyata karala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kina masyata karala barala. Kina rala barala. Kina rala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu nyata buat setiap kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini. Ada kuasa Tuhan mengalir hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh Kamu. Satu kali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, Roh yang kudus, jamah kami Tuhan. Alirkanlah kuasa-Mu, alirkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Tetap bukalah kedua tanganmu dan bukalah hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Buka hati lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati kita pagi hari ini, menjamah hidup kita, mengubahkan setiap kita. Orang mata karalaba syata karalaba, penuh di dalamku Tuhan, jamah hatiku, jamah dengan kuasa-Mu, mengalirlah bagiku, mengalir bagi kami. Haleluya.
kita semuanya mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan buka lebar-lebar. Hina mata karalaba syata karalaba. Mari menyembah, mari menyembah. Rabata karalaba syata karalaba. Sampai kita semua yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Rabata karalaba syikiri aralaba rabata karalaba. Mulai berkata-kata di dalam bahasa rohi rabata karalaba rabata kurabasyata karalaba rabata. Angkat suaramu, hirabasyata karalabaralabaralaba. Mari menyembah, hirabasyata karalabaralabaralaba. Oh, rabata karalaba sikiri aralabaralabaralaba. Hirabaralaba siki aralabaralabaralaba. Hirabaralaba siki aralabaralabaralaba. Oh, rabata karalabaralabaralaba. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Oh, rabata karalaba shikiri aralalalala. Shikiri aralabaralaba siki aralabaralabaralaba. Oh, rabata karalabaralabaralabaralaba siki aralabaralaba. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pribadimu. Kami perlu tuntunanmu Tuhan. Rabata karalaba syata karalabaralaba. Hirabaralaba siki aralabaralaba. Hirabaralaba siki aralabaralabaralaba. Oh, rabata karalabaralaba. Saya merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku. Terus sembah, terus sembah. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan pagi hari ini. Ini setiap kali kita datang beribadah, ini momen yang kita tunggu-tunggu. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Rabata karalaba syata karalabaralaba. Shikiri aralabata karalabaralabata karalabaralaba. Hina mata karalaba yaralabaralaba. Uriaraba syakaralamo. Jama kami Tuhan. Kami perlu pribadimu. Kami perlu pribadimu. Dan kami mau nikmati hadirat Tuhan segalanya. Oh, hadirat-Mu itu yang ku perlu. Tak mau kami lewatkan saat terus kuasai hidup kami. Tuntun kami selalu, bukan hanya di tahun ini, tetapi di tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu terus menjamah, terus mengubahkan hidup kami, dan terus menuntun setiap langkah kami. Mari kembali angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku.
Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamah. Kami perlu pribadimu. Oh, kuasamu mengubah hidupku. Kami dipenuhi kuasamu. Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lagi Bapak Ibu saudaraku katakan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Yesus, yang selalu menuntun setiap langkah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap penuh di dalam kami, menguasai kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Dalam segalanya Dia bagiku, dalam segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Siapa Dia? Dia segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi katakan, dialah segalanya, Dia bagiku dan bagimu. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya, Dia menyelamatkan engkau dan saya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Lambaikan tanganmu seperti air manu dari batu karang, dicicip air manu yang manis. Tuhan itu baik. Oh lihatlah anak jempolnya, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, amin. Dicicip air manu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Segala-galanya Tuhan. Dialah
Tuhan kita yang baik. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Yesus namanya. Yang baik Bapak Ibu saudara-saudara. Sama-sama katakan. Jesus you are so good. Jesus you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Lagi katakan. Jesus you are so good. Jesus you are so good. I just wanna thank you with everything. Katakan Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hati. Kau berikan hidup kekal. Kau berikan hidup kekal. Dan terang di jalanku. Kau berikan Roh Kudus-Mu. Dan rahmat-Mu setiap hari. Katakan Yesus sungguh baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hati. Katakan kau kuatkan hatiku. Dinamai di jiwaku. Stop kau sumber hidup. Dia penuhi semua kebutuhan kita. Katakan Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap. Siapa mau bersyukur katakan. Aku mau bersyukur dengan segenap. Siapa mau bersyukur angkat tanganmu Bapak Ibu. Aku mau bersyukur. Oh aku mau. Ya aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Sorak-sorai meriah bagi Dia. Haleluya. Pagi hari ini berapa banyak orang yang dikasih oleh Tuhan. Coba lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kebaikan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Saat ini saya mau kita saling bersautan Bapak Ibu Saudaraku. Waktu saya berkata God is good, Bapak Ibu Saudara semua menjawab apa? All the time. Sambil tangannya dibesarkan seperti ini. Waktu saya angkat jempol kita, God is good all the time. Dan waktu saya berkata all the time, jawabnya God is good sambil angkat kedua jempol kita tinggi-tinggi. Yang bisa katakan yes. Yes. Oke, kita coba pagi hari ini. God is good and all the time. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. God is good and all the time. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekarang jempol kita, Tuhan Yesus baik, semua sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat kedua jempol kita tinggi-tinggi. Semua untuk selama-lamanya. Sekarang tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, 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 amin. God is good and all the time. God is good. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama katakan, takut akan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya yang kami harapkan, ya Tuhan. Oh, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa. Kau yang percaya, angkat tangan kita sama-sama. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini
Kami sangat bersyukur kepadamu Allah yang hidup, oleh karena Engkau yang memegang tangan kami. Jika kami sampai di bulan Desember tahun ini, kami melihat ke belakang kepada tangan-Mu yang begitu kuat menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur ada beberapa lembah yang kami lewati, namun kami juga banyak menemui padang rumput hijau bersama dengan Tuhan. Kami melihat ada puncak-puncak yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu dan pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu memuji menyembah-Mu. Kami rindu hati kami terus memuji menyembah-Mu sementara kami merenungkan firman-Mu. Karena itu berkata-katalah kepada kami semua, urapi kami tanpa terkecuali hamba-Mu ini Engkau menolong ya Tuhan. Kepadamu Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita sudah memasuki minggu Advent, minggu penantian. Karena itu jelas untuk konteks kita penantian Kristus datang kedua kali. Tapi dalam mula-mula Advent itu penantian Natal, kedatangan Mesias yang pertama ya. Nah kita akan melihat bersama-sama tokoh-tokoh di sekitar peristiwa Natal karena ini minggu Advent Bapak Ibu. Secara khusus kita akan melihat kepada seorang imam yang kemudian daripadanya lahirlah melalui istrinya Yohanes Pembaptis, Imam Zakaria. Karena itu sengaja saya buat judul ini agak beda supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya. Zakaria, Imam Bisu. Teks kita dari Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Injil Lukas pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan ini. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Zakaria, sekurang-kurangnya ada 31 nama dari orang yang berbeda di dalam Alkitab. Nah teks yang sedang kita dekati Bapak Ibu adalah Zakaria seorang imam yang sudah cukup uzur bersama dengan istrinya namun belum memiliki anak. Pertama-tama kita coba melihat selayang pandang biografi orang ini. Orang ini Zakaria itu arti namanya adalah Remembrance of Jehovah. Allah yang mengingat. Seperti namanya demikianlah Allah mengingat dia walau dia sudah lupa mungkin dengan doanya. Namun Allah mengingat Zakaria ini. Dia adalah imam yang saleh. Coba perhatikan Lukas 1 ayat yang ke-6. Lukas mencatat demikian, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu akan sulit menemukan di Alkitab ada suami istri serentak bersama-sama. Begitu takut akan Allah, memenuhi segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan presisi tanpa bercacat. Kita ketemu dengan Henok, seorang yang bergaul dengan Allah sampai diangkat Tuhan hidup-hidup. Tapi kita gak pernah tahu cerita tentang istrinya. Kita ketemu dengan Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia punya 4 klaster sekaligus. Tapi kita tahu bagaimana istrinya. Bapak Ibu akan ketemu di Alkitab, ada banyak orang-orang saleh tapi saleh sendirian. Tidak bersama dengan istri, apalagi dengan anak-anak. Imam ini berbeda. Dia bukan hanya saleh sendirian. Dia membawa pasangannya menjadi begitu saleh di hadapan Tuhan. Karena itu orang yang seperti ini sangat sedikit dicatat oleh Alkitab. Bahkan Maria, ibu dari Yesus itu secara jasmani, tidak pernah disebutkan sebagai wanita yang baik. Walau tidak disebutkan wanita yang jahat.
Dia hanya disebutkan engkau beroleh kasih karunia. Tapi kepada Zakaria, Tuhan berbicara beda melalui malaikat Gabriel. Nah, Zakaria adalah imam, dia keturunan Harun. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, keturunan Harun, suku Lewi, maka setiap anak laki-laki keturunan Harun otomatis menjadi seorang imam. Karena demikian banyaknya keturunan Harun, Bapak Ibu bisa bayangkan setelah ratusan tahun, ribuan tahun kemudian, karena semua yang lahir laki-laki dari keturunan Harun akan menjadi imam, maka jumlah mereka begitu besar. Kitab 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 18 memberitahu Bapak Ibu dan saya, begitu banyaknya para imam ini kemudian dikelompokkan menjadi 24 rombongan. Setiap rombongan diberi nama yang berbeda-beda. Satu rombongan masing-masing terdiri dari 1000-an lebih para imam. Jadi sekurang-kurangnya di zaman Tawarik saja sudah ada 24.000 lebih imam. Di zaman Tuhan Yesus diperkirakan sampai 50.000 lebih para imam ini. Nah, ketika kembali dari pembuangan di Babel, kitab Esra memberitahu tinggal 3 rombongan, tinggal 4 rombongan Bapak. Hanya tinggal 4 rombongan dari 24 rombongan. Kemudian 4 rombongan ini dipecah lagi menjadi 24 rombongan dan diberi nama yang sama seperti 24 rombongan yang awal tadi. Zakaria masuk ke dalam rombongan Abia. Dan menurut kitab Tawarik, rombongan Abia itu yang dicatat oleh Injil Lukas Bapak Ibu. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8 dari 24 rombongan itu. Para imam ini melayani di bait Allah Bapak Ibu 2 kali dalam 1 tahun. Setiap kali melayani 1 minggu. Jadi kalau ada 1 tahun mereka total melayani rombongan imam ini adalah 2 minggu. Kalau dipenuhkan durasi mereka. Karena 1 tahun hanya 2 kali, 1 tahun hanya ada 52 minggu, Bapak Ibu bisa bayangkan jumlah para imam puluhan ribu. Jadi ada orang yang terlahir sebagai anak imam, hidup dan besar menjadi imam, sampai mati sebagai imam, tapi gak pernah melayani di bait Allah karena setiap kali orang mau melayani, mereka harus dibuang undi. Dan hari itu yang mendapat undi adalah Zakaria. Sekali lagi, ada orang yang lahir sebagai imam, hidup dan besar sebagai imam, sampai mati sebagai imam, enggak beroleh kesempatan anugerah itu untuk melayani di bait Allah di ruang kudus, membakar ukupan di sana. Dan Zakaria beroleh kasih karunia waktu itu. Para imam ini hanya hari raya Pentakosta, Paskah dan Pondok Daun, di mana seluruh imam akan melayani bersama-sama. Jadi kalau ada 50.000 imam, mereka akan melayani bersama-sama di bait Allah. Sebab di ketiga hari raya ini, seluruh putra Ibrani dimanapun di berbagai tempat di seluruh dunia, mereka wajib pulang. Waktu mereka pulang ke Yerusalem di zaman Tuhan Yesus itu, ada ratusan ribu orang kemungkinan besar yang datang, sehingga kemudian peristiwa kematian Kristus itu menggemparkan dunia. Karena waktu mereka pulang ke daerah mereka masing-masing, mereka cerita tentang Mesias yang tergantung di kayu salib. Karena banyaknya orang-orang itu Bapak Ibu, semua para imam serentak bersama-sama melayani setiap kali 3 hari raya besar ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah Imam Zakaria yang hari itu beroleh anugerah Allah untuk bertemu dengan malaikat Gabriel sementara bertugas di ruang kudus. Istrinya bernama Elisabet. Elisabet ini mandul, bersaudara dengan Maria. Nah, menurut Rabi Yahudi Bapak Ibu, ada 7 orang yang terkutuk. 7 orang yang terbuang dari hadirat Tuhan. Salah satu dari ke-7 orang itu adalah orang yang tidak kawin, dan kalaupun kawin tidak punya anak. Orang itu adalah orang terkutuk. Jadi di hadapan para rabi, Imam Zakaria dan Elisabet istrinya, perempuan dan laki-laki ini, sepasang anak manusia yang mencintai Allah Yehova, yang mentaati Taurat dengan tak bercacat, tapi dianggap pasangan aib karena tak memiliki keturunan.
Coba bayangkan situasi kebatinan dari Imam Zakaria dan Elisabet. Barangkali setiap kali dia melayani di bait Allah itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada rasa minder pada dirinya. Ada rasa rendah diri sebab dia nggak punya keturunan. Dan Lukas mencatat bahwa Zakaria itu melayani di Naos. Dalam bahasa Yunani ada dua kata bait Allah. Yang satu hieron. Hieron itu ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran luar, pelataran dalam, seluruh kompleks disebut hieron. Tapi ruang maha kudus tempat patung-patung kuil itu ditaruh, tempat paling suci namanya naos dalam bahasa Yunani. Nah Bapak Ibu, kata itu yang digunakan oleh Lukas ketika memberitahu Zakaria masuk ke bait Allah, dia ke naos. Berarti antara ruang maha kudus dengan ruang kudus, di sana ada ukupan, dia siap untuk membakar ukupan. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Dan Zakaria sangat ketakutan. Sebab apa? Perhatikan, sudah 500 tahun tidak pernah ada kunjungan makhluk seperti ini lagi. 500 tahun sepi, Allah tak pernah mengutus malaikatnya untuk datang kepada umat pilihannya. Terakhir kunjungan malaikat Tuhan itu peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka dicemplungkan ke perapian yang menyala-nyala. Yang mencemplungkan mereka terbakar hangus mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berjalan-jalan di dalamnya. Dan ketika Nebukadnezar melihat itu dia kaget. Bukankah 3 yang kita lempar ke dalam? Kenapa sekarang ada 4 di sana? Itulah terakhir sekali Allah mengutus makhluk surgawi yang namanya malaikat datang. Jadi bayangkan sudah 500 tahun tidak pernah ada kabar. Tiba-tiba hari itu Zakaria di bait Allah dikagetkan dengan peristiwa ini. Saya mau cerita sebentar kepada Bapak Ibu sebagai pemahaman sebelum di ujung dari khotbah ini kita akan terapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu kita tahu setelah Daud mati digantikan Salomo, setelah Salomo mati kerajaan itu terpecah menjadi 2. Utara dan selatan. Selatan ibu kotanya Yerusalem, utara ibu kotanya Samaria. 10 suku di kerajaan utara, lalu kemudian 2 suku di kerajaan selatan. Karena di Yerusalem mereka punya bait Allah. Orang Samaria ini yang 10 suku ini, kerajaan utara nggak boleh ke Yerusalem karena telah kawin campur. Akhirnya mereka buat bait Allah tandingan. Persis di lereng Gunung Gerizim dalam Yohanes pasal yang keempat, dekat sumur Yakub. Di sanalah mereka beribadah. Yang saya mau cerita, di kerajaan selatan, suatu kali ada raja yang namanya Hizkia. Raja Hizkia itu sakit hampir mati, disembuhkan Tuhan, dipanjangkan umurnya 15 tahun, tapi perkataannya kurang ajar. Lebih baik 15 tahun yang lalu dia mati sekalian daripada diperpanjang hidupnya beroleh mujizat tapi perkataannya kurang ajar. Dia nggak peduli dengan kerajaan selatan. Pokoknya nanti kerajaan ini kalaupun mau dibuang, dibinasakan oleh Allah paling tidak bukan pada zamanku. Dia ngomong begitu. Lalu kemudian setelah Hizkia, lahirlah anaknya yang bernama Manasye. Ini raja yang jahatnya luar biasa. Demikian jahatnya sampai Allah gak bisa move on kemarahannya dari orang ini. Manasye ini salah satu raja yang paling lama bertahta. Baik di kerajaan utara maupun selatan gak ada selama dia. 51 tahun dia memerintah di kerajaan selatan. Waktu dia memerintah, kerajaan utara sudah musnah. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan itu dibuang ke Babel. 3 kali dibuang ke Babel. Jadi masing-masing dibuang ke tempatnya. Waktu dibuang ke Asyur, kerajaan utara sudah musnah. Tinggallah kerajaan selatan yang dipimpin oleh raja yang jahat namanya Manasye itu. Memerintah, tinggal satu-satunya kerajaan yang ada di Israel. Setelah dia, lahirlah cucunya yang bernama Yosia. Perhatikan cucunya yang bernama Yosia ini, firman Allah mencatat begini, saya bacakan untuk Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Ayat itu berkata begini, 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Sebelum dia, siapa itu dia? Yosia, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Yosia raja yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Israel, lebih dahsyat dalam kerohanian dibanding Daud. Karena Alkitab mengatakan sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang
yang berbalik kepada Allah begitu luar biasa. Yosia, kebangunan rohani luar biasa, dikembalikan peristiwa Paskah, kembali kepada Taurat Tuhan. Pokoknya dibawa Israel untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu, Allah nggak bisa move on amarahnya kepada Manasye. Sekalipun cucunya yang namanya Yosia luar biasa spektakuler di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong begini kepada orang Israel. Sekalipun Musa dan Samuel berdoa kepadaku, dua tokoh ini pendoa syafaat paling efektif di Alkitab. Itu sebabnya Tuhan menyebutkan dua nama ini. Sekalipun Musa dan Samuel yang berdoa kepadaku, aku tidak akan menjawab doa mereka. Tuhan gak bisa move on dari amarahnya terhadap Manasye. Sekalipun cucunya telah mengalami pertobatan yang sejati, pemulihan yang luar biasa. Kita perlu waspada di bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya mau cerita, ketika kemudian kerajaan selatan ini tinggal satu-satunya, lalu dibuang ke Babel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke perapian yang menyala itu, itulah terakhir sekali dicatat malaikat berkunjung kepada umat pilihannya. Tapi lebih seru lagi, sudah 800 tahun semenjak Zakaria itu melihat malaikat Gabriel, sudah 800 tahun tidak pernah terjadi mujizat di Israel. 800 tahun. Di bawah kolong langit ini Allah punya umat pilihan. Tapi dia tidak lagi melakukan mujizat. Terakhir sekali mujizat Elisa melakukannya dalam pelayanannya. Walaupun kemudian Elisa mati karena sakitnya. Tapi Elisa lah nabi terakhir yang melakukan mujizat dalam pelayanannya di Israel. Dan kalau kita melihat kepada kitab Maleaki, kemudian masuk kitab Matius, ada 400 tahun masa gelap di mana Tuhan diam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika hari itu Zakaria terpilih sebagai imam untuk membakar ukupan di ruang kudus, tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Telah 500 tahun gak pernah muncul, telah 800 tahun tidak pernah ada mujizat. Lalu dia bawa kabar mujizat. Istrimu yang mandul akan melahirkan anak, doamu sudah dijawab. Betapa ketakutannya Zakaria. Karena ketakutan yang begitu rupa, apa yang terjadi? Kemudian Zakaria mengalami kebisuan. Malaikat Gabriel berkata, karena engkau tidak percaya, engkau akan bisu sampai semua yang aku katakan ini terjadi. Bapak Ibu baca Alkitab dengan teliti, ada yang unik. Maria menjawab perkataan Gabriel persis sama seperti Zakaria menjawab kepada Gabriel. Tapi Maria tidak dihukum. Gabriel dihukum atau malaikat Zakaria dihukum dengan bisu 9 bulan lebih. Kemudian Zakaria menjadi bisu. Lidahnya nempel ke langit-langit tenggorokannya itu sehingga dia tidak sanggup berbicara. Sampai 9 bulan lebih kemudian Elisabeth kemudian melahirkan. Waktu Elisabeth melahirkan, tetangga-tetangganya bersuka cita karena ada seorang nenek. Karena usianya usia nenek sebenarnya yang mandul tetapi kemudian bisa melahirkan. Tetangga-tetangganya datang. Lalu tetangga-tetangganya ngomong begini, beri dia nama Zakaria seperti nama papanya. Mamanya bilang, enggak boleh. Dia harus diberi nama Yohanes. Tetangga marah. Enggak ada keturunanmu yang bernama Yohanes. Beri dia nama Zakaria. Enggak boleh, harus Yohanes. Sebab itulah pesan malaikat Gabriel. Lalu mereka serentak bersama-sama, kalau begitu tanya kepada papanya. Siapa nama anak ini? Waktu ditanya kepada Zakaria, Zakaria tulis. Kemudian tulis Yohanes. Begitu dia tulis nama Yohanes langsung lepas lidahnya. Dia langsung bisa berbicara. Izinkan saya agak berbelok sedikit di bagian ini. Bapak Ibu, maafkan saya kalau perkataan ini agak kasar barangkali. Tapi dengarkan, Zakaria sudah sangat tua. Elisabeth tua dan mandul. Tapi ternyata masih bisa hamil. Oleh karena hubungan suami istri. Yang saya ingin coba renungkan bagian ini. Saya ketemu dengan seorang ibu baru kira-kira berusia 51-52 tahun. Lalu berkata kepada saya begini, Pak John, hubungan saya dengan suami saya itu sudah seperti saudara. Saya tidak ada lagi pikiran-pikiran tentang seks. Hal-hal seperti itu enggak ada lagi kepikir. Hello. Enggak sampai seminggu kemudian suaminya menghamili pembantu di rumahnya.
Dengarkan ini. Baik para wanita, para pria. Perhatikanlah Abraham. Telah berusia 100 tahun. Sarah 90 masih bisa punya anak. Waktu Sarah mati, Abraham kawin lagi dengan yang namanya Ketura. Melalui Ketura lahir 6 anak laki-laki, lebih dari 2 perempuan. Laki-laki itu tambah tua, dia masih punya kemampuan dalam hal seks. Jangan anggap suamimu saudara, suamimu adalah suamimu. Walau dia telah berusia parubaya, dia punya kebutuhan yang harus dipuaskan. Seks di dalam pernikahan Kristen adalah kudus. Seks yang telah dilakukan dalam rumah tangga yang telah diberkati dalam pemberkatan nikah kudus adalah suci. Lalu kemudian dengan enaknya, ada pasangan-pasangan yang kemudian berkata, iya Pak John, sekarang suamiku sudah seperti saudara saja. Bagi engkau, bagi suamimu, dia tetap butuh. Karena pria, di depan ini otak depan seks, otak belakang seks. Ayolah, berpikirlah dewasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa. Perhatikan Zakaria, perhatikan Elizabeth, perhatikan Abraham, perhatikan Sarah. Tokoh-tokoh Alkitab yang sudah uzur ini masih tetap produktif. Bapak Ibu, renungkan bagian ini bersama-sama. Yang saya mau beritahu, waktu kemudian ditulis nama Yohanes, langsung Zakaria itu bisa berbicara. Dan waktu dia berbicara, dia mulai bernubuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menarik sekali. Ini adalah imam yang bernubuat. Kelihatannya setahu saya satu-satunya imam yang bernubuat itu Zakaria. Kalau begitu dia adalah imam yang sekaligus nabi. Karena nubuat adalah tugas seorang nabi. Dialah yang bernubuat untuk anaknya yang bernama Yohanes. Waktu saya khotbah bagian ini, atau ada satu jemaat di Betani Batam, Bapak Ibu, seorang jemaat yang sungguh cinta Tuhan, suka menyelidiki firman Allah. Dia kasih masukan kepada saya dan saya kaget. Karena bagian itu saya tidak bisa melihatnya, tapi dia sanggup melihatnya. Perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Waktu dia bernubuat buat anaknya, itu gak mudah. Sebab menjadi imam itu enak. Waktu menjadi nabi, nabi itu dibenci, dimusuhi, dirajam dengan batu kayak Yeremia. Mereka banyak difitnah sebab mereka berkata tentang kebenaran. Kenapa kemudian Zakaria malah menubuatkan anaknya menjadi seorang nabi, bukan seorang imam? Dan kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, nabi di antara zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, atau nabi di 2 zaman sekaligus. Bapak Ibu, yang saya mau beritahu perhatikan, dia bernubuat untuk anaknya. Anaknya akan menjadi seorang nabi yang akan membuka jalan bagi Mesias. Yang cukup mengagetkan bagian ini Bapak Ibu. Kelihatannya oleh karena 9 bulan dia didisiplin oleh malaikat Tuhan itu sehingga bisu. Dalam 9 bulan itu jelas dia menjadi pribadi yang najis. Dia tidak boleh melayani di bait Allah sebagai seorang imam. Sebab dia bisu. Tapi waktu dia didisiplin oleh Tuhan, kelihatannya dia banyak membaca perjanjian lama Bapak Ibu. Dia banyak merenung sehingga kemudian dia bernubuat tentang Mesias. Dia bernubuat tentang Yesus Kristus yang para murid pun belum ada waktu itu. Yesus pun belum ada, masih di dalam kandungan Maria. Tapi Zakaria telah bermazmur dengan syair yang begitu indah tentang Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Ini dia, imam yang berbeda dari imam yang lain. Oke, itu cerita tentang Zakaria. Sekarang apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Yang pertama Bapak Ibu, pagi hari ini waktu kita datang beribadah seperti ini. Perhatikanlah. Kalau kita melihat kepada suasana peristiwa Natal mula-mula, maka yang pertama quote and quote Bapak Ibu. Natal itu pestanya kaum sederhana. Natal itu perayaan kaum duafa, orang-orang papa yang termarginalkan. Zakaria. Lalu kemudian Elizabeth. Lukas mencatat dengan sangat baik. Izinkan saya mengulang bagian ini Bapak Ibu. Waktu Matius mencatat tentang peristiwa Natal, Matius tulis dari silsilahnya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, baru kemudian anak Abraham. Kok anak Daud duluan? Bukankah harusnya anak Abraham? Sebab Matius dalam Injilnya mau memberitahu, bayi ini adalah seorang raja, raja sejati keturunan Raja Daud. Makanya waktu mencatat tentang Natal,
Matius mencatat tentang bagaimana Yesus adalah raja. Buktinya orang-orang Majus dari timur 2000 km lebih datang untuk menyembah raja yang baby ini, yang masih baby, dengan membawa 3 persembahan, ciri persembahan untuk para raja, emas, kemenyan, dan mur. Jadi Matius menampilkan kemegahan Kristus sebagai seorang raja alam semesta. Itu Matius. Markus berbeda. Markus gak pernah cerita tentang peristiwa Natal. Dia langsung cerita Natal, versi dia adalah tentang Yesus yang telah dewasa namun rendah hati. Seorang hamba yang sederhana. Karena kesederhanaannya dia sulit dikenali. Padahal dia adalah anak Allah yang hidup. Yang menarik, jangan salah tangkap. Bagi Markus yang sanggup mengenali Kristus dengan akurat justru setan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Setan malah memuji Kristus sampai Yesus berkata, diam. Orang tak bisa mengenali dia. Tapi kuasa kegelapan sanggup mengenali bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus membungkus peristiwa Natal dengan hamba yang sederhana. Yang kemudian muncul sebagai anak Allah yang hidup. Itu Markus. Yohanes beda lagi. Waktu cerita tentang Natal, Yohanes meninggalkan semua tentang manusia. Tentang Maria, Yusuf, orang Majus, tidak ada sama sekali dicatat oleh Yohanes. Yohanes memulai Natal dari surga. Dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mengenakan tubuh daging. Jadi Yohanes melihat Natal dari kekekalan. Dari kekekalan yang luar biasa itu, baby ini adalah kemegahan dari segala-galanya. Lukas berbeda teks yang kita baca. Dia cerita bahwa Natal itu tentang kunjungan Allah yang megah itu kepada kaum yang terpinggirkan. Itu sebabnya Lukas lah yang mencatat malaikat Gabriel ketemu dengan para gembala di padang. Para gembala itu gembala-gembala upahan. Mereka orang miskin. Mereka tidak menggembalakan domba mereka. Mereka menggembalakan domba orang yang mereka berharap dapat gaji 1 hari 1 dinar. Lukaslah kemudian yang membuang semua cerita tentang orang Majus yang kaya raya itu. Sama sekali disingkirkan oleh Lukas. Sebab Lukas menampilkan Kristus sebagai orang pribadi yang maha besar. Tapi datang untuk orang-orang yang sederhana. Karena itulah Maria dan Yusuf membawa korban ke bait Allah. Dengan sepasang burung merpati. Persembahan paling sederhana untuk orang miskin. Apa yang mau diberitahu? Yang pertama dari cerita tentang Zakaria dan Elisabet, Bapak Ibu. Perhatikanlah. Natal mula-mula identik dengan orang-orang yang terpinggirkan namun dikasihi dan dicintai Allah. Sehingga Natal itu pestanya kaum sederhana. Tapi hari ini kelihatannya dunia begitu terbalik. Natal kesempatan kita begitu konsumtif. Produsen-produsen mulai menciptakan segala aksesoris yang berhubungan dengan Natal. Lalu kemudian dibuat kemegahan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita tidak mengkritisi itu. Tidak ada yang salah dengan kemegahan dan keagungan. Silahkan merayakan yang terbaik. Tapi dengarkan ini Bapak Ibu. Natal pertama itu peristiwa pestanya kaum sederhana. Saya ingin Bapak Ibu menjelang peristiwa Natal kita merayakan 24 dan 25 itu. Karena ini Minggu Advent. Punyalah di hatimu sebuah hati yang begitu miskin di hadapan Allah. Tuhan, aku ini bangkrut secara rohani. Aku ini buta, telanjang, miskin. Aku butuh anugerah-Mu. Sebab peristiwa Natal, peristiwa tentang Allah mengunjungi mereka-mereka yang duafa rohani. Mereka yang terpinggirkan secara rohani. Mereka yang begitu sederhana secara rohani. Mereka bukan tokoh-tokoh yang terkenal di bait Allah. Para imam yang begitu hebat. Justru Natal datang kepada orang-orang yang tak dikenal, yang termarginalkan. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Seharusnya mempersiapkan peristiwa Natal nanti dengan hati yang haus. Tuhan, aku miskin di hadapan-Mu. Tahukah Bapak Ibu? Matius mengatakan begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jelas kata yang digunakan miskin rohani. Sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Hanya mereka yang merasa miskin secara rohani. Kebalik, kita pingin kaya secara rohani. Tapi Alkitab mengatakan mereka yang miskin secara rohani. Yang memiliki kerajaan surga.
Biarlah minggu-minggu Advent ini kita jadikan sebuah persiapan hati kita ini Bapak Ibu. Untuk selalu menjadi orang-orang yang merasa, Tuhan sungguh aku miskin di hadapan-Mu. Ada banyak kekuranganku. Ada banyak kesalahan dan pelanggaranku. Tertatih-tatih aku mengiring Engkau Tuhan. Jadilah orang-orang yang rendah hati seperti itu. Dan Natal untuk orang-orang yang seperti itu. Ketika engkau punya kesadaran kerohanian yang seperti ini, maka berkat Allah akan datang dalam hidupmu bagi kemuliaan Allah. Ya, tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, saya ingin menegaskan bagian ini lagi. Masih ingat, Paulus itu ketika dia baru bertobat, dia berkata, akulah rasul paling berdosa dari antara semua rasul. Ketika dia bertumbuh tambah dewasa, dia berkata apa? Akulah orang paling berdosa di antara semua umat pilihan Allah. Ketika dia tambah dewasa, tambah matang, yang dia berkata, sesungguhnya aku mengakhiri pertandingan dengan baik, telah tersedia mahkota bagiku. Dia sudah semakin mirip dengan Kristus. Dia berkata apa? Akulah orang paling berdosa di seluruh dunia. Tambah mirip Kristus, tambah merasa orang paling berdosa. Dan dalam kondisi seperti ini, dia mencatat kitab Roma dengan berkata, apa yang baik yang hendak aku perbuat, malah yang jahat yang keluar. Ciri orang yang punya kerohanian yang sehat, bukan merasa kaya secara rohani, tapi justru merasa melarat dan bangkrut secara rohani. Itulah orang yang semakin mirip dengan Kristus. Paulus mengajarkan kita kebenaran ini. Karena itu, dalam masa Advent ini, saya mendorong Bapak Ibu, nanti 24 kita akan ada ibadah, 25, persiapkan hatimu untuk kunjungan Allah dalam Advent itu. Ketika dia datang dalam Natal di tempat ini, engkau yang haus, engkau yang rindu, engkau yang merasa begitu lapar secara rohani, engkau akan terpuaskan oleh anugerah Allah yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang kedua dengan cepat Bapak Ibu, ini pelajaran yang cukup sulit. Apa itu? Iman retributif dan iman transretributif. Saya tidak tahu istilah ini ada atau tidak. Saya coba membuatnya Bapak Ibu. Saya berencana mau hak patenkan itu Bapak Ibu. Enggak, hanya guyon saja. Iman retributif, apa itu? Begini, orang perjanjian lama termasuk Zakaria, percaya iman retributif. Kalau aku menabur baik, aku akan menuai baik. Kalau aku berbuat jahat, maka aku akan dijahati. Kalau aku menabur angin, aku akan menuai badai. Itu namanya iman retributif. Kalau aku berbuat baik, Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Tetapi waktu kita lihat di dalam Alkitab, apakah ada iman retributif? Ada, sungguh-sungguh ada. Iman retributif itu ada. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tapi Tuhan gak boleh dikurung dengan teologi kita yang model begini. Kitab yang tertua yang kita punya namanya kitab Ayub. Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hidupnya terkutuk. Tuhan Yesus Kristus, manusia sempurna yang pernah hidup, hidupnya terkutuk karena orang yang mati tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dia terkutuk karena kita. Jadi orang Israel bingung waktu baca kitab Ayub. Karena konsep berpikir mereka iman itu retributif. Kalau aku berbuat baik, aku akan menuai baik. Kalau aku berbuat jahat, maka yang jahat yang aku akan tuai. Faktanya, ada orang-orang seperti Ayub, ada Mazmur 73, Mazmur Asaf, pemimpin pujian yang terbaik itu, yang melihat orang benar menderita, orang fasik hidupnya enak, gemuk, panjang umur, matinya enak. Dia bingung, sebab mereka punya teologi, kalau aku berbuat baik, Tuhan akan baik kepadaku. Kalau aku berbuat jahat, Tuhan akan jahat kepadaku. Dia kurung Tuhan seperti itu. Seakan-akan Tuhan tidak boleh bekerja di luar dari kotak itu. Perhatikan Zakaria, saleh, tak bercacat, mentaati tuntutan Taurat suami istri. Sampai uzur, tidak punya anak, dianggap pasangan aib. Perhatikan iman retributif tidak bekerja di sana, sebab Alkitab punya jenis iman yang kedua. Apa itu? Transretributif. Iman yang melampaui yang retributif tadi. Ada kalanya dengar iman ini. Engkau berbuat baik, yang jahat datang kepadamu. Engkau menabur yang benar, justru engkau dituduh dan difitnah tentang hal-hal yang salah. Engkau berbuat kebaikan, dibalas dengan kejahatan dan penipuan. Ada iman jenis begitu di Alkitab. Kalau begitu, keduanya ada.
Dalam peristiwa Zakaria dan Elisabet, kita ketemu iman yang sejati itu adalah iman retributif sekaligus iman yang transretributif. Ada kalanya engkau menabur baik, engkau enggak menuai baik, enggak apa-apa. Karena engkau menabur baik bukan karena orang itu. Engkau menabur baik karena engkau mencintai Allah yang hidup. Dan percayalah, akhir dari hidupmu akan indah bersama dengan Tuhan. Tapi di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, kadang-kadang kau berlaku benar, tidak yang kebenaran yang kau tuai. Engkau berlaku benar, malah yang salah dituduhkan kepadamu. Ada yang namanya iman yang di luar iman retributif. Yang saya sebut dengan istilah iman transretributif. Karena itu Bapak Ibu, jika kita mengerti dua kebenaran ini, iman retributif ada di Alkitab, tapi iman transretributif juga yang melampaui yang seperti itu ada di Alkitab. Kita pegang keduanya, maka hidup kita akan seimbang. Ketika Bapak Ibu dan saya menabur yang baik, tidak menuai yang baik, Bapak Ibu tidak akan kecewa kepada Allah yang hidup. Sebab engkau tahu Alkitab mengajarkan begitu. Bahwa kalau engkau berbuat baik, karena Allah yang begitu baik kepada hidupmu dan karena engkau mencintai Allah. Bukan karena engkau berharap kebaikan datang kepadamu. Betapa pentingnya bagian ini. Bayangkan Zakaria yang punya iman retributif berpuluh-puluh tahun. Dia harus belajar tentang iman transretributif. Iya, sekalipun melakukan Taurat dengan tak bercacat, faktanya berpuluh-puluh tahun dia harus bergumul, Bapak Ibu, dengan kesusahan hidup. Karena itu punyalah kedua iman ini. Punyalah pemahaman yang sehat. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yang bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Ingat, berdoalah. Dari Imam Zakaria kita belajar. Mungkin Imam Zakaria sudah lupa dengan doanya. Hari itu dia masuk ke bait Allah membakar rukupan. Bukan untuk berdoa pada pribadinya bagi dirinya pertama-tama, bukan. Dia adalah imam yang mewakili umat Israel kepada Allah yang hidup. Dia sebagai media Bapak Ibu. Duta di antara umat Israel dengan Allah, dia melakukan pelayanannya. Kelihatannya dari jawaban malaikat Gabriel, Tuhan telah mendengar doamu. Berarti dia berdoa ingin punya anak. Dan saya yakin, kelihatan sekali. Sebenarnya Zakaria pun sudah lupa dengan doanya. Tapi Allah tak pernah lupa doa anak-anaknya. Saya dapat dari internet, sayang sekali saya tidak tahu siapa yang menuliskan kata-kata ini. Tapi dengarkan saya bacakan untuk Bapak Ibu dengan cepat. Perhatikan begini. Tetaplah berdoa sekalipun doamu sudah terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu belum terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu mungkin tidak dijawab. Tetaplah berdoa sekalipun mungkin telah habis kesabaran dan tenagamu. Tetaplah berdoa walaupun kau sendiri sudah tidak percaya dengan doamu. Tetaplah berdoa karena hanya dengan berdoa engkau tetap berada dekat dengan Tuhanmu. Kata-kata ini indah sekali. Apakah doamu tidak dijawab? Tetaplah berdoa. Apakah sudah dijawab? Tetaplah berdoa. Karena hanya dengan berdoa, engkau tetap dekat dengan Tuhan. Ini yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu pagi hari ini yang kuat di hati saya. Engkau bisa lupa dengan kata-kata doamu. Allah tak pernah lupa dengan doamu. Perhatikan Zakaria. Setelah sekian puluh tahun kemudian malaikat datang untuk menjawab. Dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Zakaria punya anak yang luar biasa spektakuler. Sebelum dia dan sesudah dia, Tuhan Yesus berkata, satu-satunya orang yang paling besar yang lahir dari rahim perempuan. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dari rahim mamanya telah penuh dengan Roh Kudus. 6 bulan di kandungan mamanya, sanggup memuji Allah ketika Maria datang ke rumahnya berkunjung. Lalu Yohanes mulai bermazmur tentang Kristus di dalam perut Maria itu. Dari dalam kandungan mamanya sudah penuh dengan Roh Kudus. Itu Yohanes. Anak jawaban doa berpuluh-puluh tahun yang seorang bapak mungkin telah lupa dengan doanya kepada Allah yang hidup. Doanya melampaui semua ekspektasi yang sanggup dia bayangkan tentang jawaban doa. Allah memberi dia putra terbaik, nabi terbesar yang pernah hidup, manusia terbesar yang lahir dari rahim seorang wanita. Tuhan Yesus memuji begitu dan dia penuh dengan pelayanan Elia yang hebat itu.
Saya ingin mendorong pagi hari ini Bapak Ibu, waktu engkau datang ke rumah Tuhan seperti ini. Dan setiap kali engkau datang berdoa, engkau berdoa, seakan-akan Tuhan, mana jawabannya? Bahkan engkau barangkali telah lupa beberapa kata dan permintaan dari doamu. Tapi Allah yang tak pernah lupa, yang tak pernah kaget itu, selalu mencatat setiap doamu. Cepat atau lambat, tepat pada waktunya. Jawabannya akan melampaui ekspektasimu. Dia sanggup menjawab jauh lebih baik dari apa yang dapat kita doakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita meresponi firman Tuhan ini pagi hari ini. Saya mendorong kepada Bapak Ibu persiapan kita menjelang Natal. Punyalah hati yang terus haus. Tuhan, aku miskin secara rohani. Dan ingatlah, belajarlah untuk punya iman yang sejati. Iman yang bersedia menerima walau tidak diinginkan apa yang kita terima. Dan teruslah berdoa. Sebab dengan doa engkau terus dekat kepada Allahmu yang hidup. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya.
kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Engkau melalui doa-doa kami. Yang kami akan terus lakukan sehingga kami semua penuh dengan kemurahan dan kasih karunia-Mu. Berkati hamba-Mu Pak John Panggabean di dalam pelayanannya mengembalakan jemaat di Batam. Demikian juga keluarga, semua yang dikerjakan Engkau menyertai. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada pengumuman untuk kegiatan gereja sepanjang minggu depan. Ibadah hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 di tempat ini 3 kali ibadah dilayani oleh Pendeta Hengki Setiawan. Lalu ibadah onsite teens juga jam yang sama 9.30, 13.30 dan jam 5 sore. Lokasinya di Multipurpose C tanpa registrasi. Sedangkan untuk Bethany onsite, Bethany Kids itu lokasinya di Multipurpose B, perlu registrasi. Sedangkan doa puasa di Manyar tanggal 15 Desember yang akan datang jam 10 pagi dilayani oleh Pendeta Andreas Sustono. Kemudian doa malam di Nginden di tempat ini jam 7 malam pada hari Kamis itu akan dilayani juga oleh Pendeta Andreas Sustono. Dan kepada saudara yang rindu dibaptis, setiap minggu di tempat ini ada baptisan mulai jam 7 pagi. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku angkat selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku angkat selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu,
Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Sidang yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicih air madu yang manis. Bapakku datang